Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Good morning everybody, how are you? Pada kesempatan kali ini kembali Pak Guru akan membantu kalian belajar bahasa Inggris, yaitu buku paket yang telah kalian pinjam bab chapter 6 atau bab 6, yaitu tentang We love what we do. Oleh karena itu, saya pesan kepada kamu agar semangat belajar, jangan putus asa. Kalau tidak bisa mengerjakan atau memahami apa yang Pak Guru sampaikan, bisa bertanya kepada Pak Guru atau bertanya pada siapapun yang bisa menjawab. Oleh karena itu, walaupun kalian belajar di rumah, tapi tetap semangat. Marilah kita mulai saja anak-anak, yaitu tentang chapter 6. We love what we do. Pada chapter 6 ini, We love what we do, ini kita akan mempelajari we will learn to ask for and give information related to action, function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Kita akan mempelajari dan bertanya dan memberikan informasi yang berkaitan dengan aksi atau fungsi orang, binatang, dan benda agar bisa mengidentifikasi, menilai, dan memujinya. Kemudian kalau kamu ingin lihat kompetensi dasar yang ada dalam chapter 6 ini adalah pada nomor 36 untuk pengetahuan, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi dan minta informasi terkait dengan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan deklaratif, interrogatif, simple present tense. Kemudian untuk keterampilan, yaitu pada nomor 46, adalah menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tingkah laku atau tindakan atau fungsi orang, binatang, dan benda dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan minta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian sekali lagi pada chapter ini kita juga akan mempelajari tentang simple present tense yang sudah berkali-kali Pak Guru jelaskan. Nah, ini saya jelaskan lagi bahwa simple present tense adalah salah satu dari beberapa bentuk simple atau tenses dalam bahasa Inggris. Tense ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum, dan jadwal tetap. Simple present tense sangat mudah untuk dibentuk. Gunakan saja kata dasar dari kata kerja. Contohnya, I take, saya mengambil, you take, kamu mengambil, we take, kami mengambil, they take, mereka mengambil. Bentuk orang ketiga tunggal menggunakan S di akhir kata dasar. Misalnya, he takes, dia laki-laki mengambil, she takes, dia perempuan mengambil. Jadi ada tambahan S-nya. Kemudian simple present tense digunakan satu untuk menunjukkan kebiasaan, kebenaran umum, tindakan berulang atau situasi yang tidak berubah, emosi dan harapan. Contohnya, I smoke, ini kebiasaan. I work in London, situasi yang tidak berubah. London is a large city, kebenaran umum. Kemudian yang kedua, untuk memberikan instruksi atau arahan. You walk for 200 meter, then you turn left. Kamu berjalan selama 200 meter, kemudian putar ke kiri. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan jadwal tetap di masa kini maupun di masa depan. Kemudian lihat sekarang di tabel ini, untuk membentuk simple present tense, misalnya to think. Untuk kalimat positif, contohnya I think, saya berpikir atau saya mengira. Kemudian kalau kalimat negatif, tambahkanlah do not, menjadi I
do not think. Saya tidak berpikir atau tidak mengira. Kalau dibuat kalimat pertanyaan, maka pindahkan do di depan subjek. Maka menjadi do I think. Apakah saya berpikir? Kemudian you think. Negatifnya menjadi you do not think. Kalimat pertanyaannya do you think? He thinks. Kalimat negatifnya he does not think. Kalau kalimat tanya does he think. Nah ini kalau orang ketiga tunggal he, ini kata kerjanya ditambahi s. Ya. Kemudian she thinks. Ini kalau kalimat negatif menjadi she does not think. Kalau kalimat tanya does she think. Kemudian it thinks. Kalimat negatifnya it does not think. Kalimat tanya does it think. Kalimat positifnya we think. We do not think. Do we think. Kemudian kalimat positif they think. Kalimat negatifnya they do not think. Kalimat pertanyaannya do they think. Kemudian catatan untuk simple present tense orang tiga tunggal. Untuk orang ketiga tunggal, kata kerja selalu diakhiri dengan s. He wants, dia ingin. She needs, dia butuh. He give, dia memberikan. She think, dia berpikir. Jadi ini ada tambahan s-nya. Adapun bentuk negatif dan pertanyaan menggunakan does atau do. Untuk orang ketiga tunggal ditambah infinitif dari kata kerja. Contohnya, he wants ice cream, dia ingin es krim. Does he want strawberry? Apakah dia ingin strawberry? He does not want vanilla. Dia tidak ingin vanilla. Dan kata kerja yang berakhiran dengan way, bentuk orang ketiga, mengubah way menjadi I tambah s. Fly menjadi flies. Cry menjadi cries. Dan terdapat pengecualian jika terdapat huruf vokal sebelumnya way. Contohnya play menjadi plays. Jadi sebelum huruf V itu huruf hidup. Pray menjadi praise. Dan tambahan is pada kata kerja yang berakhiran dengan ss, x, sh, ch. He passes, she catches, he fixes, it pushes. Nah, ini adalah cara kita memahami simple present tense. Kemudian perhatikan contoh-contoh lain dari simple present tense. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. We sometimes eat bananas. Kita kadang-kadang makan pisang. Usually drink orange juice. Kamu biasanya minum orange juice. He goes to school every morning. Dia pergi ke sekolah setiap pagi. Nah ini ada tambahan I dan S. Karena kata kerjanya diakhiri dengan O. She understands English. Dia memahami bahasa Inggris. It mixes the sand and water. Itu dicampur dengan pasir dan air. He tries very hard. Dia mencoba dengan keras. She enjoys playing the piano. Dia menikmati bermain piano. Kemudian ini ada teks dalam buku paket itu yang judulnya In an English Class, dalam pelajaran bahasa Inggris. Ini ada dialog antara Miss Mutia dan student Benny, Gayu, Lisa, Udin, dan Edo. Miss Mutia mengatakan good morning, selamat pagi. Student menjawab good morning Miss Mutia, selamat pagi Nona Mutia. Miss Mutia mengatakan today we are going to learn about job and profession. Benny, what does your father do? Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan dan profesi. Apa pekerjaan bapak kamu, Benny? Benny menjawab, my father is a farmer. He plants and grows rice. Ayahku adalah seorang petani. Dia menanam dan menumbuhkan padi. Miss Mutia mengatakan, that's great, bagus sekali. How about you, Dayu? What does your father do? Bagaimana dengan kamu, Dayu? Apa pekerjaan bapak kamu? Dayu menjawab, he is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. Dia seorang guru, dia mengajar matematika di SMP. Dan Miss Mutia mengatakan, that is wonderful. Bagus sekali itu. Lisa, how about your mother? What does she do? Lisa, bagaimana dengan kamu? Apa pekerjaan ibu kamu? Lisa menjawab, she's a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. She take a good care of us and our house. Dia mengurus dengan baik kami dan rumah kami. Miss Mutia mengatakan, that excellent. Bagus sekali itu. What does your mother do, Udin?
apa pekerjaan ibu kamu, Udin? Udin menjawab, she's a surgeon. Dia seorang dokter bedah. She perform operation on her patient. Dia melaksanakan operasi pada pasiennya. Miss Mutia mengatakan, that is excellent. Bagus sekali itu. How about you, Edo? What do you do? Bagaimana dengan kamu, Edo? Apa pekerjaanmu? Edo menjawab, I am a student. Saya seorang siswa. Dan Bu Mutia mengatakan, that's good. Bagus. Now do you want to know what your other parents do? Sekarang kamu ingin tahu apa pekerjaan dari orang tua teman kamu? Dan siswa menjawab, yes we do. Ya, kami ingin tahu. Nah, coba setelah kamu memahami teks ini, kamu isi tabel dari percakapan tadi. Yaitu contohnya di sini Benny itu bertanya tadi. Ya, pertanyaannya yang ditujukan pada Benny, Benny, what does your father do? Apa pekerjaan bapakmu? Dan Benny menjawab, my father is a farmer, he plants and grows rice. Ayahku adalah seorang petani, dia menanam dan menumbuhkan padi. Dan Dayu, dalam teks tadi, Dayu ditanya oleh Miss Mutia, how about you, Dayu? What does your father do? Bagaimana dengan kamu, Dayu? Apa pekerjaan bapak kamu? Dayu menjawab, he is a teacher. Dia seorang guru, he teaches mathematics in junior high school. Dia mengajar matematika di SMP. Nah, coba kamu isi dari Lisa, Udin, dan Edo. Kamu lihat teks yang tadi dibacakan. Kemudian, coba kamu juga cari tahu tentang pekerjaan dari orang tua teman-teman kamu. Tulis nama teman kamu dan pertanyaannya tentang pekerjaan bapak dari teman-teman kamu, kemudian uraikan apa jawaban dari temanmu itu, ditulis di sebelahnya sebagaimana contoh tadi. Nah, ini ada beberapa vocabularies yang bisa membantu kamu. Kamu juga bisa membuka kamus kalau ada kata-kata yang tidak tahu ini. Ini ada publisher, penyiar, entrepreneur, wira swasta, laborer, buruh, merchant, pedagang, seller, penjual, public servant, PNS, head of the village, kepala desa, dan sebagainya. Kemudian kata kerjanya ini bisa make, membuat, sell, menjual, buy, membeli, care, mengurus, teach, mengajar, help, membantu, dan sebagainya. Kemudian ini juga ada tambahan yaitu employee, karyawan, staff, atau officer, advertisement, ini iklan, country, negara atau state, clothes, baju, clothes, kain, body, badan, kabut, lemari, lesson, pelajaran. Nah, silakan kamu bisa mencari sendiri kata-kata yang belum kamu tahu dengan membuka kamus atau bertanya pada teman kamu. Kemudian coba kamu isi tabel yang ada dalam buku paket itu, diisi yaitu nama teman kamu, friend's name, ya, kemudian questionnya, pertanyaannya, dan jawabannya. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan sekitar pekerjaan bapak dan ibu teman kamu. Maka coba kamu boleh mendata teman-teman kamu, tanya kepada mereka pekerjaan orang tuanya apa, kemudian jawaban dari teman kamu tulis untuk melengkapi tabel ini. Kemudian kita lihat, we have asked 5 of our friends about their parent profession. Kita telah meminta 5 teman kita tentang profesi dari orang tua mereka. Contohnya, ini adalah Benny's father is a farmer. Ayah Benny adalah seorang petani, he plants and grows rice. Dia menanam dan menumbuhkan padi. His mother is a housewife. He takes a good care of Benny and her family. Ibunya adalah ibu rumah tangga, dia mengurus dengan baik Benny dan keluarganya. Nah, kamu bisa minta teman kamu 5 orang, kemudian ditanya tentang pekerjaan bapak dan ibunya. Kemudian coba kamu tulis dalam bahasa Inggris seperti contoh ini. Nah, dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi dalam buku teks itu, ini kesimpulannya. Now we know to ask about someone's job profession. We ask what do, what does. Jadi sekarang kita tahu untuk menanyakan
profesi atau pekerjaan seorang, maka pertanyaannya bisa kita buat dengan menggunakan what do atau what does. Contohnya tadi, what do your parent do? Apa pekerjaan bapak kamu? Ya. What does your mother do? Apa pekerjaan ibu kamu? Nah, kemudian kita kalau ingin mengetahui atau menyatakan pekerjaan seorang, kita bisa mengatakan I am a farmer, I am a doctor, I am a teacher, he is a nurse, he is a soldier, she is a nurse, dan sebagainya. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Kemudian sekarang kita lihat ini ada teks, yaitu in the classroom, di ruang kelas. Ada dialog antara Siti, Benny, kemudian pertanyaan ini adalah dimulai dari Siti. Siti, good morning Benny. Selamat pagi Benny. Benny menjawab, good morning Siti. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Siti menjawab, I'm doing very well. Saya sangat baik. Benny menjawab, you arrive very early. Kamu datang pagi sekali. Do you arrive early every day? Apakah kamu sampai pagi sekali setiap hari? Siti menjawab, yes I do. Ya betul. I always come to school early. Saya selalu datang sekolah pagi. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Ya, betul. Saya selalu datang sekolah pagi. Saya meninggalkan rumah jam 6. Saya tidak ingin terlambat. Benny, mengapa kamu membersihkan ruang kelas sendirian? Benny menjawab, Gayu is not here, she's late. Gayu tidak di sini, dia terlambat. Dan Siti mengatakan, don't worry, I will help you clean the classroom. Jangan khawatir, saya akan membantu kamu membersihkan ruang kelas. Benny menjawab, thank you Siti, you always help other people. Terima kasih Siti, kamu selalu membantu orang lain. Siti menjawab, you're welcome Benny. Terima kasih Benny. Kemudian ini ada dialog juga dalam teks, yaitu at Dayu's room, di rumah Dayu, antara Dayu dan Udin. Dayu bertanya, let's study together again tomorrow. Mari kita belajar bersama-sama besok. Udin jawab, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Dayu menjawab, yes I do. Ya betul, I always study every day. Saya selalu belajar setiap hari. Udin mengatakan, that's why you always get good grade. Oh, itu mengapa kamu selalu mendapatkan peringkat yang baik. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. Dayu menjawab, I do, I enjoy it. Ya, saya selalu belajar dan saya menikmatinya. Kemudian ini ada teks dialog, yaitu judulnya at school. Dialog antara Edo dan Lisa. Edo mengatakan, Lisa, let's jog tomorrow morning. Lisa, mari kita jogging pada besok pagi. Lisa menjawab, what time? Jam berapa? At 6 AM, pada jam 6. Lisa, okay, do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu jogging setiap pekan? Edo menjawab, not only on weekend, I always jog 3 times a week. Tidak hanya pada akhir pekan, tapi saya selalu jogging 3 kali dalam satu pekan. Lisa menjawab, that's why you always look very fit. Itu mengapa kamu selalu terlihat sangat fit. Edo menjawab, thank you. Terima kasih. Okay, I'll be at your house at 6 AM tomorrow. See you. Baiklah, saya akan berada di rumah kamu jam 6 pagi besok. Sampai jumpa. Lisa menjawab, see you. Sampai jumpa, Edo. Nah, kemudian ini juga ada teks, yaitu in the classroom. Dialog antara Siti, Benny, Lina, Dayu, Udin, Edo. Siti mengatakan, guys, let's go to the park this weekend. Guys, mari kita pergi ke taman pekan ini. Benny, that sound a good idea. Ah, itu bagus sekali. Dan Lina mengatakan, yes, let's go there on Saturday. Ayo kita pergi pada hari Sabtu. Dayu menjawab, I love the park. I always go there every afternoon. Saya senang taman itu, saya selalu pergi ke sana setiap sore. Udin menjawab, I'll go with you guys. Edo,
will you join us? Saya akan pergi denganmu, guys. Edo, akankah kamu gabung dengan kami? Edo menjawab, of course I will. Tentu saja saya akan ikut. Kemudian ini ada dialog, yaitu in the classroom, di ruang kelas, antara Edo, Benny, kemudian Udin. Edo mengatakan, Benny, let's go to school early tomorrow, so we can study together before the English test. Benny, ayo kita pergi ke sekolah besok pagi, sehingga kita bisa belajar bersama sebelum tes bahasa Inggris. Benny mengatakan, I'm sorry, I can't. I help my mom wash the dishes before I go to school. Maaf, saya nggak bisa. Saya membantu ibu saya mencuci hidangan atau piring sebelum saya berangkat ke sekolah. Edo mengatakan, do you always help your mother every morning? Apa kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Ini menjawab, yes I do. Ya, saya membantu. I always help my mom whenever I can. Saya selalu membantu ibu saya dimanapun, kapanpun saya bisa. Kemudian menjawab, that's great, bagus sekali itu. Ini kemudian bertanya, hey, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Hey, ayo kita belajar bersama pada sore ini. Kita tidak perlu menunggu sampai besok. Itu, yes sure, that's a good idea. Ya betul, itu adalah ide yang bagus. Nah, setelah kamu memahami teks tadi yang dibacakan Pak Guru, maka coba kamu berlatih, yaitu mengisi, melengkapi tabel kalimat ini ya dengan kata-kata kamu sendiri. Contohnya, I always arrive at school early. Saya selalu sampai di sekolah pagi-pagi. Nah, coba kamu buat kalimat yang seperti itu yang menjelaskan tentang kebiasaan kamu ya sehari-hari, boleh nih. Nah, ini ada kata-kata yang bisa digunakan untuk membantu kamu, seperti come, datang, take bus, mandi, get up, bangun tidur, is menggunakan walk, berjalan. Juga ada kata sifat, late, terlambat, at noon, siang hari, perfume, alone, sendiri, before, sebelum, attribute, naughty, nakal, ignorant, jahil, dan sebagainya. Dan ada kata benda, square, persegi, round, bulat, flat, datar, word, dunia, thing, benda, time, waktu. Nah, tadi kamu sudah memahami teks yang tadi Pak Guru bacakan. Nah, sekarang coba, ini ada tabel lagi, kamu selesaikan. Ini nama temannya siapa, ini pertanyaannya diambil dari teks tadi. Contohnya, do you arrive at school early every day? Ini siapa tadi yang ditanya seperti ini? Jawabannya, yes I do, I always leave home at 6 AM. Saya selalu meninggalkan rumah jam 6. Do you study every day? Yes I do, I study every day. Do you always jog every weekend? Apa kamu selalu jogging setiap akhir pekan? No I don't, I always jog every day. Tidak, saya tidak selalu jogging setiap hari. Kemudian, do you always help your mother every morning? Apa kamu selalu membantu ibu kamu setiap pagi? Jawabannya apa dari teks tadi ya. Kemudian kamu juga boleh dalam mengisi ini dari teman kamu ya. Setelah kamu tanya tentang pekerjaannya yang dilakukan sehari-hari ya. Kemudian tulis jawabannya di situ dari apa yang disampaikan oleh teman kamu itu. Kemudian berikutnya ini, we have asked 5 or 4 friends about their habit. Kita telah bertanya 5 teman kita tentang kebiasaannya. Donna doesn't always arrive early at school. Donna tidak selalu sampai di sekolah pagi. She always studies every day. Dia selalu belajar setiap hari. She jogs every morning. Dia selalu jogging setiap pagi. She sometimes help her mother. Dia kadang-kadang membantu ibunya. Nah, ini jadi dari ini kita bisa menyimpulkan kalau kita ingin tahu tentang seseorang yang berkaitan dengan
habit atau biasanya kita bertanya dengan do you always, ya. Do you always get up early? Apa kamu selalu bangun pagi? Do you always play badminton? Apa kamu selalu bermain badminton? Kemudian kita bisa menyatakan kebiasaan kita dengan mengatakan I always get up early. I always pray duhur. Selalu sholat duhur. I usually go to school early. Saya biasanya pergi ke sekolah pagi-pagi. I never smoke. Saya tidak merokok dan sebagainya. Kemudian kalau kita ingin menyatakan habit, kebiasaan dari seorang, kita juga bisa mengatakan she always does her homework alone. Dia selalu mengerjakan PR-nya sendirian. He usually goes to the market every Monday. Dia selalu pergi ke pasar setiap hari Senin. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi coba kamu bisa juga berlatih membuat seperti ini, ya, dengan menggunakan cara atau contoh-contoh yang tadi Pak Guru sampaikan. Kemudian ini ada beberapa gambar dan mereka berlatih mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Contohnya di sini seorang melihat kupu-kupu. Maka anak itu berkata, "This is a butterfly. The color is pretty. It flies." Ini adalah seekor kupu-kupu. Warnanya indah, kupu-kupu terbang. Kemudian yang sebelahnya melihat ular. Dia mengatakan, "This is a snake. It's a wild animal. It's big." Ini adalah ular. Ini adalah binatang buas. Ular menggigit. Kemudian lainnya mengatakan, "This is my cat. She has black fur. She sleep." Ini adalah kucing saya. Dia memiliki bulu hitam dan dia tertidur. Nah, coba ini di bawahnya kan ada berapa binatang. Coba kamu membuat deskripsi dari binatang-binatang itu seperti contoh tadi yang dibacakan Pak Guru. Kemudian ini ada tabel. Coba kamu isi nama binatangnya sudah ada, tinggal aktivitasnya. Contohnya birds, burung. Aktivitasnya apa? Fly, terbang. Dan snake, ular. Dog, anjing. Cockroach, ini kecoa. Turtle, kura-kura. Cats, itu kucing. Horses, kuda. Tiger, harimau. Buffalo, kerbau. Kangaroo, kanguru. Nah, kamu coba cari aktivitasnya dalam bentuk kata kerja. Nah, ini sekedar membantu saja. Bite, menggigit. Peck, mematuk. Creep, melata. Bark, menggonggong. Claw, mencakar, dan sebagainya. Kemudian kata kerja, know, mengetahui. Write, menulis. Use, menggunakan. Put, menaruh. Read, membaca, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat lagi. Ada beberapa gambar, yaitu mereka sedang berbicara tentang hal yang mereka pegang atau yang mereka lihat. Contohnya ini, it's very comfortable, I sit on it. Wah, ini sangat nyaman, saya duduk di atasnya. It is an interesting book, I read it every day. Ini adalah buku yang menarik, saya baca setiap hari. There is a bowl, it's round, we put soap in it. Ini adalah mangkok, itu bundar, kita taruh sop di dalamnya. Nah, ini coba lihat gambar benda-benda yang ada di ruang kelas. Sebutkan benda itu dan untuk apa kita menggunakan benda-benda itu. Kemudian coba benda-benda yang ada di dalam kelas itu kamu tulis bendanya, kemudian ditulis dalam tabel ini. Contohnya, the thing itu adalah chairs. What we use them for, untuk apa kita menggunakannya, yaitu we sit on it, kita duduk di atasnya. Kemudian sekarang kita lihat, ini ada tag in an English class. Ini dalam kelas bahasa Inggris. Ada dialog antara Miss Mutia Sudan, Dayu, Udin, ya, Edo City.
Good morning class, good morning Miss Mutia. Today we are going to go out and see the thing, plant and animal around us. Hari ini kita akan keluar dan melihat benda, tanaman dan binatang sekitar kita. Dan siswa menjawab, yeah, let's go out now. Mari kita pergi sekarang. Mutia, look at the flower in the schoolyard. Do you think they are beautiful? Lihatlah bunga yang ada di halaman sekolah. Apa kamu mengira mereka itu indah? Yes, they are. They are colorful and beautiful. Ya, benar. Kupu-kupu itu berwarna-warni dan cantik. Miss Mutia mengatakan, they beautify our school. How about the sun? What do you know about the sun? Mereka memperindah sekolah kita. Bagaimana dengan matahari? Apakah kamu mengetahui tentang matahari itu? It rises in the east and sets in the west. Matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat. Nah, untuk kelengkapan teks ini, coba kamu baca sendiri dan pahami maksudnya. Kemudian ini ada tabel lagi. Coba kamu lengkapi tabel ini. Contohnya di sini the flower in the schoolyard, bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Kemudian pernyataan yang berkaitan dengan orang, binatang atau benda, contohnya they beautify our school. Mereka memperindah sekolah kami. Coba kamu buat kalimat seperti itu. Sekarang the sun, matahari, the big trees, the cat, and Benny. Nah, ini ada beberapa kata kerja, kata benda, dan kata sifat yang mungkin bisa membantu kamu. Kalau belum cukup, bisa membuka kamus. Kemudian ini tabel ini lengkapilah. Contohnya yang pertama adalah benda-bendanya, chair, kursi. Kemudian pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya, we sit on it. Table, itu contohnya, we put thing on it. Nah, anak-anak, saya kira penjelasan Pak Guru tentang chapter 6, we love what we do, ini sudah cukup. Nanti kamu bisa belajar mandiri. Kalau ada kesulitan, jangan lupa untuk bertanya kepada Pak Guru atau pada siapapun yang bisa. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah semoga kamu berhasil dalam belajarnya. Semua. Oke, thank you very much. See you later. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.